Shalom semuanya. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan sama-sama. Lewat tempat ini kita akan melayani saudara yang ada di rumah. Mari kita sama-sama sembah Tuhan kita. Kita ambil waktu 3-5 menit ke depan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari saudara dari hatimu, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kita mau nyanyikan lagu Bless the Lord, Oh My Soul. The sun comes out, it's a new day down. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Sama-sama katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Terima kasih Tuhan. Katakan the sun comes out. The sun comes out. It's a new day down. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing. Let me be singing when the evening comes. Katakan dari hatimu, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sama-sama sekali katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. His holy name. I worship His Bless the Lord, my Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap musim di hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Bapa di hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami hari demi hari ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, pimpin langkah setiap kami Bapa.
jaga hati setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. His holy name. I worship His holy name. Sekali lagi katakan, I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap keluarga Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang menonton Tuhan video ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, alirkan sesuatu yang baru ya Tuhan. Alirkan sesuatu yang baru yang dari Engkau Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Mengalir Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jamah lagi Tuhan hati-hati setiap kami Tuhan. Ada hati yang sudah mulai dingin, ada hati yang sudah mulai rasanya gak enak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, usaha di tempat ini Tuhan. Mari jamah Tuhan anak-anak yang sudah mulai jauh dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk jadi tanah yang paling subur Tuhan, untuk bisa mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ajaib Tuhan, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah El Shaddai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam pengajaran firman untuk hari Minggu kita. Saya minta kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa sama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, bicara Tuhan sesuatu yang kuat dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari ubah hati kami lebih dalam, mari Tuhan bekerja dengan cara yang lebih ajaib dalam hidup kami. Kami butuh Engkau, kami butuh karya-Mu dalam hidup kami. Biarlah makin hari hati ini makin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Berbicara lewati semua keterbatasan manusia kami, bekerjalah Tuhan. Dan keterbatasan alat-alat kami Tuhan. Urapi semua yang ada, sertai Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama, saudara, kita akan ulangi beberapa ayat yang telah kita baca minggu lalu. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ada beberapa, saya ulangi sedikit, ada beberapa kerajaan yang berperang melawan
Israel pada waktu itu, saudara. Dan kalau Anda belajar sejarah, ada beberapa kerajaan yang besar pada waktu itu. Ada kerajaan Asyur, Assyria bahasa Inggrisnya. Kemudian dilanjutkan dengan Babilonia. Kemudian kerajaan Yunani. Dan yang terakhir kerajaan Roma. Ada 4 kerajaan besar yang menguasai bumi pada waktu itu di zaman nabi-nabi hidup. Tetapi cara mereka bermain berbeda-beda. Saya ulangi sekali lagi, kerajaan Asyur atau Assyria dikenal dengan kekejamannya. Datang, semua musuhnya itu betul-betul dimatiin, ya, dibunuh semuanya. Bahkan saking sadisnya semua orang takut. Mereka dikenal juga dengan bangsa Akadia namanya. Semua orang takut sama bangsa ini, saking kejamnya saudara. Bukan hanya rumahnya semua dibakar, kebudayaannya, bait sucinya, agamanya semua dihancurkan. Yang paling mengerikan saudara, bayi-bayi dibunuh, benih-benih tanaman sekaligus juga dibakar sampai habis. Betul-betul bangsa ini berperang dengan cara menghancurkan seluruh kebudayaannya. Kemudian kerajaan berikutnya yang datang adalah kerajaan Babilonia. Nah, cara bermainnya ternyata berbeda. Ketika mereka berperang dengan satu kerajaan, mereka akan tangkap beberapa orang yang mereka anggap pandai, ya. Sekali lagi, kita udah baca kemarin ciri-cirinya banyak. Saya akan ulangi di ayat 4, ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat. Lihat, bahkan penampilan saja itu merupakan acuan yang utama supaya beberapa orang ini bisa terpilih, ya. Dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi bangsa Babilonia ini mengambil beberapa orang yang terpilih dari bangsa jajahannya untuk dibawa ke Babilonia, kemudian diajarkan kebudayaan mereka, dicuci otak istilahnya dengan propaganda-propaganda, dengan segala hal yang lain, bahasanya pun diganti, ya, supaya suatu hari mereka bisa bekerja kepada Raja Babel. Bahkan bukan hanya itu saja, sebagian dikirim balik untuk menjadi raja kecil di daerahnya masing-masing. Mereka tidak serta-merta membinasakan bangsa jajahannya. Tapi yang mereka buat apa? Mereka menempatkan orang-orang pilihan mereka yang sudah dicuci otak, yang sudah berbeda kulturnya dari kultur wilayah tersebut, untuk berkuasa dan mempengaruhi bangsa jajahan itu sehingga sama polanya seperti pola Babilonia. Sebetulnya tanpa sadar, inilah yang terjadi dengan dunia kita. Ingat, Babilonia itu bukan hanya berkuasa pada zaman Daniel. Di akhir zaman, saudara, yang terakhir dibinasakan oleh Tuhan sebelum Tuhan itu datang dan memerintah adalah Babilonia. Dengan kata lain, Babel di Alkitab adalah simbol dari kerajaan dunia. Dan yang dunia buat begini, dia tidak serta-merta membinasakan umat Tuhan. Betul ya? Gak langsung dihancurkan, dibakar semuanya. Di beberapa negara itu terjadi. Bersyukur di negara kita tidak terjadi. Tetapi yang dia buat gini, pikiran para pemimpin-pemimpin kita, pikiran para anak Tuhan itu dipengaruhi sedemikian rupa. Sekalipun bentuknya di gereja, ngomongnya bahasa gereja, ya, setiap datang ibadah ngomongnya apa? Shalom, ya kan? Tuhan berkati, Tuhan sertai, betul ya? Bahasa rohani, nyanyinya lagu-lagu rohani, tapi pikirannya duniawi. Ujung-ujungnya sama. Ngomonginnya apa? Goalnya sama aja. Kesuksesan, naik terus, jadi kepala bukan ekor, uang yang bertambah banyak. Betul gak? Saya bisa pastikan hampir 90% altar call di gereja. Semua yang angkat tangan nangis-nangisan teriak sama Tuhan. Itu goalnya diri sendiri. Betul? Kenapa? Karena kita udah berpikir seperti polanya Babilonia. Dan saudara mesti tahu, Babilonia di Alkitab pada zaman Daniel itu adalah kerajaan yang paling megah, yang paling kaya. Anda bisa lihat gerbang kotanya di Google ada.
Wah, itu mengerikan, indah dan bagusnya, saudara. Dibikin dari batu-batu berwarna biru. Jadi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria waktu itu ditahan, dicuci otaknya di tengah-tengah kerajaan dunia yang begitu bagus. Ya. Dan ini ya, perhatiin ya. Sebelum Babilonia bisa mencuci otak kita sehingga kita sama seperti mereka, yang dia buat adalah mengganti nama mereka terlebih dahulu. Saya sudah sampaikan minggu lalu, oke? Perhatikan, ulangin sedikit ya. Perhatikan 4 nama asli mereka ketika mereka dibawa ke Babilonia. Daniel artinya God is my judge. Tuhan adalah hakim saya. Tuhan adalah yang mengambil keputusan dalam hidup saya. Tuhan adalah penentu hidup saya. Oke? Hananya artinya God has been so grateful. Tuhan udah begitu penuh dengan anugerah dalam hidup saya. Misael artinya siapakah yang seperti Tuhan. Azaria artinya God is my helper, ya. Ada 4 nama, 2 berakhiran El atau nama Tuhan. Anda tahu? El Elyon, El Shaddai, El Gibon. Dan ada 2 nama berakhiran Yah atau Yahweh atau Yehova. Saudara tahu sendiri, Yehova Rafa, Yehova Jireh dan lain-lainnya. Sebetulnya dari 4 anak ini, saudara, dalam nama mereka sudah tertera nama Tuhan. Hidup mereka telah dimeteraikan dengan nama Tuhan. Sama seperti kita. Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, percaya gak Roh Kudus itu meterai buat kita. Dalam hidup kita ada Tuhan Roh Kudus yang pasti bisa mencukupi kita. Yang pasti tahu apa yang harus kita buat. Yang pasti mengerti anugerahnya dalam hidup kita. Tapi dunia itu coba ganti. Sama seperti Daniel, Hananya, Misael dan Azaria diganti namanya. Dunia itu coba ganti nama kita. Dia coba hilangkan bahwa kita anak Tuhan. Atau kalau dia ajar kita anak Tuhan sekalipun, tetap aja ngaku-ngakunya ujung-ujungnya kemana? Ke dunia. Oh, anak Tuhan harusnya kaya. Anak Tuhan harusnya hebat. Betul gak? Ya kan? Anak Tuhan harusnya berkuasa. Iya, tapi seperti apa? Itu yang dunia coba buat. Oke? Akhirnya apa? Babilonia pada waktu itu mengganti nama mereka. Daniel dinamakan seperti Belsazar, persis seperti raja mereka. Ada yang bernama Belsazar. Anda bisa baca di Daniel pasal berikutnya. Oke? Hananya, Misael dan Azaria diganti menjadi Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu nama dari dewa-dewa mereka. Ya, bahkan ironisnya anak-anak sekolah minggu lebih mengenal Sadrak, Mesak, Abednego dibanding Hananya, Misael dan Azaria. Nama Sadrak, Mesak, Abednego yang sebelumnya adalah nama dari dewa mereka, dewa Babel, itu lebih terkenal sekarang. Bahkan Abednego artinya hamba dari dewa tersebut. Sadrak, Mesak itu nama dewa-dewa mereka. Jadi orang-orang ini yang tadinya punya nama El dan Yah diganti namanya dengan nama dewa-dewa mereka. Saudara tahu nggak, dunia ini mencoba menjadikan anak-anak Tuhan sama seperti dunia? Betul? Ya, setiap hari kita diajar dan berkutat untuk mencari dunia lebih lagi. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang Anda kenal di sekeliling Anda yang sangat duniawi sekali. Betul kan? Ngomongnya kayak orang dunia, berperilakunya sama kayak orang dunia, cara mereka mengambil keputusan sama seperti orang dunia. Kalau ini yang terjadi, saudara, dengar, sampai kapanpun kerajaan Tuhan tidak pernah bisa akan datang dalam hidup kita. Dan apapun yang ia rencanakan tidak akan ada yang pernah jadi. Setuju? Karena itu yang terutama adalah pikiran kita harus berubah. Oke? Ya. Kemarin saya ngobrol dengan satu teman. Menarik sekali, ya. Dia cerita suatu saat istrinya bisa pergi ke luar negeri, saudara. Ya. Satu tempat lah yang cukup populer. Lalu dia bilang, silakan ambil foto. Ini suaminya cerita.
Ambil foto, buat dokumentasi ya, seneng jalan-jalan, nikmatin. Tapi jangan posting-posting di media sosial. Oke? Jangan. Kenapa? Tahu nggak? Instagram kita itu isinya bukan semuanya orang pernah pergi ke tempat itu. Tapi ada juga orang-orang susah, ya kan? Bahkan ada saudara-saudara dia yang mungkin masih susah dan masih berkekurangan. Kalau dia posting, apalagi dia berkata, thank God, puji Tuhan, blessing, grateful, apapun lah bahasa-bahasa rohani yang Anda kenal sekarang, tapi sebetulnya duniawi, ya. Bayangkan orang-orang yang nasibnya tidak seperti itu. Akankah mereka tergoda untuk kecewa dengan Tuhan, saudara? Katanya puji Tuhan, kok saya nggak ngalamin? Betul kan? Saya bersyukur dalam hidup saya diizinkan pergi ke beberapa tempat yang bagus sekali, yang menjadi pelajaran buat saya. Apakah itu berkat Tuhan? I don't know. Semua hal tentunya kita akui berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan gak selalu, saudara, seperti itu saja. Betul kan? Ada banyak hal yang bisa saya banggakan sebetulnya secara duniawi. Tapi saya menolak untuk seperti itu. Kenapa? Karena goalnya bukan itu. Karena itu bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau tujuan Tuhan hanya supaya kita keliling dunia, makin hari makin hebat, makin luar biasa, orang-orang dunia lebih kaya daripada kita. Saudara, apa gak malu? Anda apa gak malu nerima barang-barang dunia dan bilang, wah puji Tuhan, karena saya taat, karena saya begini, karena saya begitu. Dan kerap kali dosanya di sini, saudara. Semua kemurahan Tuhan, semua anugerah Tuhan dalam kita, itu hanya kita habiskan untuk diri kita sendiri. Setiap kali dapat berkat, langsung kita pakai buat diri kita sendiri. Buat nampang, buat sok jago, betul kan? Yang lebih parah lagi, buat injek orang. Ayo. Berapa banyak kita kalau diberkati, yang kita kepikiran cuma satu, injek orang lain dulu yang lebih lemah daripada kita. Biar tau rasa, lu lihat nih gue udah hebat. Ya kan? Semua yang kita dapat dari Tuhan, ujung-ujungnya kita habiskan buat diri kita sendiri. Berapa banyak talent di dunia ini yang begitu luar biasa. Nyanyi do aja udah enak banget, saudara. Ya, istilahnya dia kentut aja lebih merdu daripada kita nyanyi. Tapi nggak ada hasilnya buat kerajaan Allah. Hasilnya buat siapa? Ya buat diri dia sendiri. Oke. Dan saya dapati, dengar ya saudara, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah semua orang begitu banyak susah, Anda tahu nggak yang paling pertama kecewa itu siapa? Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang paling kecewa. Kenapa? Karena berapa puluh tahun terakhir ini, jujur, kita nggak pernah menyiapkan mimbar kita untuk sesuatu yang keras dan kuat. Mimbar kita tuh mimbar sepoi-sepoi yang enak-enak aja. Bahkan ada pendeta yang bisa nggak diundang lagi khotbah kalau khotbahnya terlalu keras. Sejujurnya kalau Anda baca Alkitab, saya nggak pernah menemukan di Alkitab kita hidup itu gampang dan sepoi-sepoi. Serius? Ayo. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu cerita apa sih? Cerita orang-orang yang mengalami kesesakan namun keluar sebagai pemenang. Betul gak? Betul gak? Ya kan? Tapi sebagian besar yang dibilang menang, matinya mengerikan, hidupnya habis-habisan. Menangnya di mana? Menangnya begini, mereka gak kehilangan iman. Ya, mereka setia sampai akhir. Saudara tahu gak yang paling susah ikut Tuhan tuh kayak apa? Ketika Anda ikut Tuhan, dibayang-bayangi dengan semua penglihatan dunia yang begitu mewah. Itu yang paling susah. Oke? Yang paling berat ikut Tuhan begini, saudara. Ketika Anda pikir kalau Anda taat, Anda betul-betul berjuang bagi Tuhan, maka nasib Anda secara dunia akan berubah. Ternyata nggak berubah-berubah. Bahkan memburuk. Itu yang paling berat. Betul gak? Itu yang paling susah. Mengerikan kalau udah kayak begitu. Akhirnya begitu banyak orang yang kecewa. Begitu banyak orang yang lemes di masa pandemik ini. Yang meninggalkan Tuhan. Yang gak lagi percaya sama Tuhan. Saya sering sekali, cukup banyak
yang menelpon kami, yang nanya, yang WA, kenapa begini ya? Kok kayak begini ya? Apakah mujizat itu benar ada? Saya bilang cuma 2 jawaban dari kamu. 1, Tuhan itu sebetulnya gak ada. Gitu aja. Yang kedua, cara kamu mengenal Tuhan salah. Pilih aja yang mana. Bapak Ibu bertanya gak? Kok sampai susah sekali ya? Mana kita doa bertahun-tahun begini-begini aja. Sebetulnya saudara, Tuhan itu lagi mengembangkan rohani kita supaya kita siap menghadapi masa-masa yang lebih sulit lagi. Anda tahu beberapa nabi menubuatkan bahwa masa ini hanya masa permulaan. Ada banyak masa yang lebih susah. Dan krisis yang kita alami sekarang itu belum puncak. Kenapa? Karena sejujurnya beberapa orang masih megang uang. Sisa bulan-bulan lalu, tabungan, ya kan? Bersyukur untuk kantor yang masih dapat THR. Lah, bulan-bulan mendatang. Anda tahu dengan pandemik ini, ekonomi itu mengalami begitu banyak perlambatan, saudara. Cari uang itu nggak secepat dulu. Berpergian itu nggak secepat dulu. Seandainya, ini saya bukan bernubuat ya. Seandainya kita menuju masa yang lebih susah di tahun-tahun mendatang. Kalau sekarang aja kita udah cengeng dan komplain terus dan mulai kecewa sama Tuhan. Gimana kalau masa aniaya betul-betul datang? Saudara bisa murtad semua. Bapak Ibu, yuk sekarang bukan saatnya kita mengarahkan mata kita ke dunia. Jujur, kalau ngomongin harta benda, semua orang lemah. Termasuk saya lemah. Lemah, kenapa? Karena kita makhluk daging. Dan di sekeliling kita itu begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Bayangin kemarin saya beli laptop baru. Laptop saya yang lama keinjek anak. Hancur. Itu cicilnya 24 bulan. Sebulan cuma bayar 300.000 untuk satu laptop yang udah full HD, saudara, 15 inci. Begitu banyak tawaran, saudara. Jam tangan mewah dari yang tadi nggak kepengen beli. Bukan saya yang beli ya, enggak ya. Oke. Anda bisa kepengen beli 24 bulan 0%. Kristen yang di kota itu akan banyak yang kecewa. Tapi Kristen yang di desa, yang jauh dari tawaran-tawaran dan propaganda, mungkin gak akan berjuang sekeras kita. Santai aja mereka mah. Santai aja. Karena apa? Karena mata mereka nih gak ngeliat tawaran terus, ya kan? Kita tiap hari buka HP, tawaran. Nyetir mobil, tawaran. Nyetir mobil, tawaran. Saya tanya, anak saya yang umur 9 tahun. Kamu bentar lagi ulang tahun, mau hadiah apa kira-kira? I want iPhone 11, dibilang. Mantap. Terus dia bilang, Dad, teman aku ada yang kalau dia minta apa aja sama mamanya dibeliin. Dia punya iPhone 11, iPhone ini, iPhone ono. Saya bilangin sama dia, kamu tahu nggak, anak kecil itu kerap berbohong, saya bilang. Bahkan anak kecil aja ketika ngebohong itu ngebohong duniawi. Mana ada anak kecil ngebohong begini, saya mah ke gereja seminggu 4 kali. Baca Alkitab 10 ayat sehari. Ada anak kecil ngebohong gitu? Enggak ada. Anak kecil ngebohongnya apa? Punya ini, punya itu, maminya baik, dibeliin ini, dibeliin itu. Waduh. Waktu saya kelas 4 SD, saya ingat banget teman main saya, ya. Dia bilang bapaknya orang Jepang katanya. Zamannya musim film-film Jepang tuh. Saya tanya, bapak kamu orang Jepang jago berantem dong. Bapak kamu kerja apa? Dia bilang, bapak saya kerja jadi ninja. Katanya, mantap. Bayangin coba. Dari kecil kita diajar untuk duniawi. Kita gak pernah ajar anak kita untuk rohani. Ya. Kita harus berubah. Karena gini saudara, makin hari Anda akan makin harus bayar harga mahal untuk mendapatkan tawaran dunia. Dan lama-lama kalau Anda mau dunia, yang Anda bayarkan itu iman Anda. Serius. Berapa banyak orang gak bisa berkarya untuk Tuhan karena harus nyari duit lebih banyak, ya kan? Padahal nama El dan nama Yah itu tertulis dalam diri kita. Amin. Saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya milik Tuhan. Saya bukan milik dunia. Yang terakhir, mari kita lihat
2 Korintus pasal yang keempat. Sudah diberkati hari ini? Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bukan sate setengah-setengah. Dan tolong jangan ikut Tuhan karena Anda mengharapkan hasil dunia saja. Oke? Jangan, gak banyak gunanya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan di ayat 16, 17, 18. Oke. Yuk, satu orang bisa bantu saya baca ayat yang ganjil ya. 2 Korintus pasal yang keempat. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Perhati nih, sebab itu kami tidak apa? Sama-sama tidak tawar hati. Tawar hati itu apa sih saudara? Gak punya pengharapan. Betul ya? Hatinya tuh gak greget ngarapin yang dari Tuhan. Udah lemas nih, tawar hati. Paulus berkata, aku gak tawar hati. Lihat nih, meskipun manusia apa? Lahiriah kami makin apa? Makin apa? Makin merosot, makin mundur kan? Semuanya makin mundur. Oke? Makin ke bawah. Yang tadi bisa begini, mulai gak bisa lagi. Yang tadi punya ini, mulai gak punya lagi. Semuanya merosot. Manusia lahiriahnya merosot. Tadi kita berdiskusi dengan beberapa ibu-ibu. Wih, luar biasa ya. Yang masih semangat untuk menikah lagi. Ya, enggak ya, bercanda. Ya. Semuanya merosot. Merosot. Tapi lihat. Namun apa? Manusia apa? Batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Manusia batiniah itu apa? Roh kita. Pekerjaan Tuhan dalam diri kita itu dibarui ya dari hari ke hari. Makin hari makin tua, makin gak punya apa-apa. Dulu lebih punya banyak. Dulu masih kuat bekerja banyak. Dulu otaknya lebih brilian, bisa nyari duit. Lama-lama tambah berkurang. Tapi kita bilang manusia lahiriahnya, batiniahnya makin dewasa, makin kenal Tuhan. Dulu Tuhan saya gak punya duit setengah mati. Sengsaranya, sakit hatinya. Sekarang Tuhan saya kuat. Dulu saya gampang khawatir, sekarang saya gak khawatir. Amin. Ya, diperbaharui dari hari ke hari. 17 silakan. Lihat nih ya. Sebab apa? Sebab penderitaan ringan. Stop. Baca sama-sama. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Anda harus berpikir dengan cara gini, saudara. Mesti mikirnya gini. Penderitaan ringan. Yuk katakan sama-sama, penderitaan ringan. Padahal waktu itu Paulus ya itu dipukulin, ditangkap, mau dibunuh. Naik kapal, kapalnya karam, mau tenggelam. Betul gak? Ya, dikhianatin teman-temannya, ditinggalkan, masuk penjara, miskin, susah. Hebat ya, dia bilang ini penderitaan ringan. Waduh, kita baru COVID aja kayaknya udah akhir zaman kayaknya. Baru COVID 2 bulan, waduh, Antikristus udah mau datang, Yesus sudah mau balik. Belum, tenang aja. Ya kan? Penderitaan ringan. Sekali kata sama-sama, penderitaan ringan. Penderitaan yang sekarang ini, lihat nih ya, mengerjakan kemuliaan kekal. Oke? Ayat 18, begini saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan. Wow, keren ya. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang bisa Anda lihat itu sifatnya sementara. Bayangin ya. Karena semuanya tertunda berapa bulan gini aja. Berapa banyak bisnis yang bangkrut. Berapa banyak bisnis yang harus ubah strategi. Yang tadinya hebat bisa tiba-tiba ciut. Berapa banyak saham yang jatuh. Berapa banyak orang yang kehilangan sampai ratusan triliun. Duit di dunia hilang begitu aja. Baru 2 bulan 3 bulan. Yang kelihatan itu apa? Sementara.
Oke. Kalau Anda bandingin dengan yang kekal itu yang tidak kelihatan itu kekal. Pertumbuhan rohani saudara, Tuhan Anda, hasil Anda yang Anda bisa bawa sampai ke surga, itu kekal. Dan dibanding yang kekal, yang duniawi gak ada artinya. Saudara mau gak ikut Tuhan sungguh-sungguh? Jangan perhatikan yang kelihatan. Jangan perhatikan yang kelihatan. Untuk umat Tuhan seharusnya musim pandemik ini mengajar kita lebih sederhana. Sekarang mantap ya, di mall orang bajunya semua biasa-biasa aja. Ya, kaya miskin gak terlalu kelihatan. Yang cakep, yang keren, sama yang mukanya kurang cakep, gak terlalu kelihatan. Karena semua orang pakai masker. Ya, gak ada yang perlu dandan, gak ada yang perlu berlebihan. Yang penting jangan bau badannya saudara. Semua pakai makeup, semua pakai masker. Bagus juga, melatih kita untuk tidak selalu memperhatikan yang kelihatan saja. Ya, saya berdoa saudara menang. Kalau Anda ikut Tuhan masih dengan bayang-bayang dunia, Anda pasti kecewa. Dan berpuluh-puluh tahun kita diajar salah. Sepertinya Tuhan itu maunya selalu memberkati kita secara duniawi terus. Padahal enggak. Saya yakin banyak di sekeliling Anda orang-orang yang bahkan gak kenal Tuhan, tapi sepertinya lebih berhasil dari Anda. Dan menjadi pertanyaan pasti kan, saudara, kita harus menang dari ini semua. Ingat ketika iblis menggoda Hawa, yang iblis tawarkan adalah keindahan dari buah itu. Menarik kelihatannya, betul kan? Memberikan pengertian, betul kan? Dan bisa menjadi sama dengan Tuhan. Wah, derajatnya naik. Ya, derajatnya naik. Kayak zaman sekarang orang posting. Orang posting lagi di Las Vegas, lagi di Jepang, lagi di tempat-tempat bagus, makan yang sepiring 2-3 juta. Sebetulnya itu ingin memuliakan Tuhan atau ingin menyombongkan dirinya sendiri? Jujur, hati kecil Anda yang paling dalam pasti ingin nampang kan sebenarnya. Sekalipun hashtagnya hashtag Kristen. Ayo, benar gak? Ya kan? Gitu-gituan gak banyak gunanya saudara. Saudara hanya malah akan menyesatkan dan menyulitkan orang lain untuk ikut Tuhan. Oke? Saya berdoa kita menang dari hal seperti ini. Karena kalau perjalananmu akan Tuhan hanya dilihat secara dunia saja, kamu pasti kecewa. Pasti kecewa. Alkitab berkata, manusia batinnya kami boleh merosot. Karena ukurannya bukan itu ternyata. Bukan itu ukurannya. Paulus mengakui, ya tambah lama manusia lahiriah kami yang kelihatan makin merosot. Tapi manusia batin kami, roh kami makin naik. Itu patokannya. Amin. Yuk jangan sesat saudara. Ya, kita mau berperang melawan Babilonia yang sampai akhir kitab Wahyu pun akan tetap ada. Oke, saya berdoa Anda menang. Saya berdoa Anda kuat. Saya berdoa hari ini, sekalipun kenyataannya sekeliling kamu, manusia lahirnya kamu merosot, tapi rohmu, manusia batiniahmu diperbaharui. Engkau akan makin bertumbuh, makin dewasa. Dan kau gak peduli lagi dengan apa yang nampak, tapi engkau perhatikan apa yang tidak nampak. Amin. Yuk, mari kita doa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan perlengkapi kami untuk menang. Perlengkapi kami untuk berperang Tuhan. Melawan spirit Babel yang mencoba mengganti nama kami. Yang mencoba mengganti karya Allah, meterai Tuhan dalam diri kami dengan apa yang mereka mau. Perbaharui pikiran kami Tuhan. Supaya kami tidak termakan propaganda semua itu. Dan kami didapati menang. Ajar kami berkorban. Ajar kami memberi Tuhan. Ajar kami ngalah. Ajar kami berbuat yang terbaik. Tuhan, ajar kami pakai semua karunia, semua kelebihan dalam hidup kami
untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa, semua pekerjaan baik yang Tuhan mulai dalam hidup kami, Engkau pun akan selesaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya berdoa untuk diberkati hari ini. Ya, minta berkat yang terbaik. Minta kemudahan dari Tuhan sebisa mungkin, saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan masa-masa sukar, tetap kuat. Masa-masa sukar itu membuat manusia batiniah kita bertumbuh dan dewasa. Oke? Makanan keras membuat kita belajar mengunyah. Amin. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Perhatikan yang tidak kelihatan. God bless you. Amin.